Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Oracle Channel, tutorial sederhana software dan hardware. Semoga menjadi solusi untuk pertanyaan kalian, sahabat. Pada video kali ini kita akan belajar menggunakan software Minitab untuk keperluan menentukan nilai-nilai statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif yang dimaksud dalam video ini, kita akan membuat diagram, kemudian menghitung rata-rata, lalu menentukan modus, median, kemudian nilai maksimum, nilai minimum, jumlah data, rank atau jangkauan, kemudian standar deviasi, variansi, kuartil, desil, persentil, dan Shoeikness, kurtosis, angka indeks, dan sebagainya. Bahasan-bahasan ini termasuk ke dalam bahasan statistika deskriptif. Nah, untuk menentukan nilai-nilai tersebut sangat mudah saja. Pada video kali ini saya akan berikan contoh bagaimana dalam sebuah penelitian, misalnya dalam sebuah penelitian diberikan data yaitu tentang tinggi badan dihitung dalam sentimeter dan berat badan kemudian diukur dalam kilogram dari 12 orang mahasiswa, misalnya program studi pendidikan matematika STKIP YPM Banggo. Data dijabarkan seperti ini. Ini ada 12 responden, 12 mahasiswa tadi. Kemudian masing-masing diukur tinggi badannya 165 cm untuk responden pertama tingginya, kemudian beratnya adalah 50 kg. Demikian untuk 11 data yang lain. Nah, dari data ini kita disuruh menentukan nilai-nilai rata-rata hitung, kemudian standar deviasi, selanjutnya variansi, lalu jumlah data, selanjutnya nilai minimum, nilai maksimum, rank, and total atau jumlah data, kemudian kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, bagaimana caranya menentukan nilai-nilai ini di Minitab? Sangat simpel saja caranya. Kita langsung saja membuat dua buah variabel, tinggi badan dan berat badan, lalu inputkan datanya dengan menggunakan copy paste saja ke program Minitab. Pertama kita buka terlebih dahulu program Minitab kita. Selanjutnya kita akan menginputkan di worksheet ini data-data untuk tujuan penelitian kita. Kita maximize terlebih dahulu tampilannya supaya seperti ini. Tampilan Minitab itu layaknya Microsoft Excel ya, ada sel-sel yang harus kita inputkan untuk tujuan statistik kita. Pertama, karena kita memiliki dua variabel yaitu data tinggi badan dan berat badan, maka kita akan membuat di kolom C1 dan C2 variabel-variabel tersebut. Kita ketikkan saja terlebih dahulu atau copy paste mengenai variabel tadi. Jadi kita ketikkan variabel tinggi badan dan berat badan di sel C1, itu kita ketikkan tinggi badan
tinggi badan, dan di C2 itu kita ketikkan variabel berat badan, kita enter, kemudian kita copy paste saja datanya dari file Word saya tadi. Kita copy, kita seleksi dari data 12 responden baik tinggi badan maupun berat badan, kemudian klik copy. Selanjutnya letakkan kursor di C11 kolomnya ya, kemudian kita klik paste atau Ctrl V, atau bisa juga lewat sini ya, Ctrl V, sehingga akan muncul data persis seperti data yang kita copy tadi. Selanjutnya untuk menentukan dari perintah soal kita, yaitu buat histogram, graphical summary, dan tentukan nilai-nilai ini, maka mudah saja di dalam Minitab ini. Kita tinggal lihat di bagian toolbarnya, klik start, kemudian pilih basic statistik. Selanjutnya kita pilih display descriptive statistik. Jadi lihat di bagian start, kemudian pilih statistik descriptive, lalu pilih display descriptive statistik. Akan muncul kotak dialog display descriptive statistik. Selanjutnya seleksi saja untuk variabel tinggi badan dan berat badan, kemudian masukkan ke variabel. Bagaimana caranya? Kalian tinggal seleksi saja dengan klik drag dua-duanya, lalu klik select, maka dia akan muncul tinggi badan dan berat badan di kolom variabel. Kemudian karena tujuan kita tadi adalah untuk menghitung dan menampilkan histogram grafikal, ini untuk menentukan histogram dan grafikalnya kita tinggal klik grab saja grafiknya. Kemudian kita tadi menentukan histogram dan graphical summary, jadi kita klik saja histogram. Di histogram of data kita akan menentukan untuk kurva normal dari kedua data ini. Nah, untuk yang individual value plot kemudian box plot of data itu tergantung kebutuhan kita. Kalau kalian ingin menentukan dua-duanya bisa silakan kalian klik. Untuk kali ini kita menentukan histogram saja dan histogram of data serta disertai dengan kurva normal baku standar ya, normal curve. Kita klik OK. Selanjutnya untuk menentukan nilai-nilai dari rata-rata, standar deviasi, variansi, dan seterusnya, kita klik di bagian statistik ya. Tadi kita menentukan rata-rata, kita minimize saja ya, rata-rata, standar deviasi, variansi. Main, kalau memang kita pilih sesuai dengan soal, semuanya ini adalah termasuk dari statistik deskriptif. Jadi kalau kalian ingin memilih sesuai dengan kebutuhan, tinggal memberikan checklist saja. Pertama rata-rata mainnya, kemudian yang kedua standar deviasi, kita akan menghitungnya, lalu variansi, kemudian kalau ingin mencari korelasinya, coefficient of variansi, coefficient variasinya, silahkan kalian klik. Tapi jika kalian sesuai dengan kebutuhan ini ya sesuaikan saja. Selanjutnya untuk jumlah, ada tadi jumlah data, end of data, jumlah data ya, jumlah data, kemudian variansi, standar deviasi, rata-rata sudah, nilai minimum, nilai maksimum, rank, dan jumlah totalnya.
nilai maksimum, nilai minimum, maksimum, kemudian ranknya. Untuk data yang hilang kita tidak cari ya, non missing dan non missing. Nah, end total kita cari tadi, kemudian persentase tidak kita cari, kumulatif persentase juga tidak, kuartil pertama, kuartil kedua atau median, kemudian kuartil 3. Kalau kalian ingin menentukan interkuartil juga bisa, lalu modus juga bisa. Selanjutnya untuk sum of square di jumlah data, kemudian kemiringan dan keruncingan. Nah, ini aja yang kita cari untuk perhitungan untuk kali ini. Statistik deskriptif yang lain-lain bisa kalian coba sendiri. Selanjutnya, jika sudah kita seleksi pilihan-pilihan kita sesuai dengan keinginan dalam penelitian kita, ya langsung klik OK. Jika sudah, langsung klik OK saja. Klik OK saja. Nah, dengan tidak memakan waktu begitu banyak, kita sudah memperoleh hasil dari analisis statistik deskriptif kita. Yang pertama yang nampak di layar tampil itu adalah histogram dengan kurva normal tentang variabel berat badan. Nah, dari grafik ini atau diagram batang ini kita bisa menentukan rata-ratanya diketahui adalah 54,92, kemudian standar deviasinya 7,833 dan jumlah datanya adalah jumlah respondennya adalah 12. Kalian bisa lihat dari data tadi 80, saya ulangi, yang memiliki berat badan 50 itu ternyata ada 8 orang. 8 orang kita bisa lihat 1 2 3 4 5 6 ya. Di data kita perlu detail, di sini ada frekuensinya, ada 50 nya ya, ada 4950, hampir mendekati. Jadi dihitung rata-rata di sini jumlahnya kalau kita lihat adalah di vertikal 8. Kemudian ini kita minimize terlebih dahulu atau kita lebih dulu. Kemudian untuk kurva normal baku tinggi badan, rata-ratanya 162, standar deviasinya 6,564, dan jumlah respondennya tadi adalah 12 orang. Ini adalah kurva histogram dengan menggunakan kurva normal bakunya. Selanjutnya untuk yang histogram saja dari berat badan, kalau tadi adalah histogram dengan kurva normal baku, sekarang untuk histogram berat badan saja bentuknya seperti ini. Jadi yang 55 dan 60 sebenarnya tidak ada ya. Selanjutnya untuk histogram tinggi badan, maka bentuknya seperti ini sesuai dengan data yang kita inginkan. Kalau di sini bar value-nya, nilai-nilainya bisa kita. Kemudian mengenai hasil statistiknya, hasil statistik yang dimaksud kalian bisa perhatikan dari hasilnya. Ini adalah deskriptif statistik untuk tinggi badan dan berat badan. Nah, di sini untuk kolom pertama ada variabel, lalu ada total count untuk jumlah respondennya, median rata-ratanya, standar deviasi, lalu varian, kemudian coefficient of varian, sum jumlah data, kemudian sum of square atau jumlah kuadratnya ya, jumlah kuadratnya. Kemudian yang ini nilai minimum. Selanjutnya kuartil pertama, kuartil kedua atau median, kuartil 3 maksimum, rank atau jangkauan, kemudian
kita tadi menentukan IQR, lalu modusnya, kemudian modus untuk N, kemudian kemiringan dan keruncingan. Kalian bisa menentukan di sini. Untuk variabel berat badan rata-ratanya adalah 162,00, standar deviasinya 6,56, kemudian variannya 43,09 dan seterusnya. Silakan kalian baca, perhatikan. Inilah caranya untuk menghitung nilai-nilai statistik deskriptif menggunakan Minitab. Bandingkan dengan hitung manual kalian nanti. Ternyata dengan menggunakan program bantu perhitungan statistika sangat-sangat mudah dan menghemat waktu dalam penelitian kita. Selanjutnya, jika kalian ingin mengekspor dari hasil output Minitab ini, di dalam Minitab tidak semudah di program SPSS ya, tidak sesimpel SPSS. Jika di sana ada outputnya, di sini outputnya masih berbentuk tampilan seperti ini. Jadi kita coba melihat untuk ekspornya. Kalau bentuk ekspornya di sini tidak ada proses untuk penyimpanan. Jika save as project, kita lihat di bagian print session window. Di sini ada export special text ya. Kalau di order ada export special text. Nanti ada bilangan periode dan perkoma ya. Tapi itu untuk di laptop Windows ini bisa kita ekspor menjadi gambar output ini, atau kita copy paste saja juga bisa hasilnya. Copy paste, kemudian kita bisa copy paste nya di Word misalnya. Di Word tinggal pastekan saja datanya. Ini sudah hasil copy paste dari hasil Minitab. Tapi jika kalian ingin ekspor dalam bentuk gambar, jika tampilan ini kita coba save as, tapi kita save terlebih dahulu ya. Save project, misalnya di sini adalah Minitab, kemudian ini saya buat statistika deskriptif, lalu masukkan ke folder tertentu yang kalian inginkan. Misalnya saya akan masukkan ke kuliah kita, materi pragmatika. Oke, saya klik save. Kita sudah simpan. Selanjutnya kita coba save as project. Apakah ada format lain? Ternyata tidak ada ya untuk format yang lain. Nah, kalau tidak ada, kita buat JPEG nya saja. Caranya dengan memanfaatkan fasilitas di Windows kita. Jika di laptop kalian itu ada tombol di keyboardnya, ada tombol print screen, silakan kalian tekan sekali saja, atau kalian bisa memanfaatkan shortcut di Windows dengan menekan bersama-sama tombol Shift, Windows dan S, sehingga akan muncul seperti ini. Lalu kalian klik bagian ini, full screen snipe, silakan kita klik. Kemudian kita bisa pastikan di Word tadi, atau dengan menggunakan program Find, kemudian kita pastikan di sini juga bisa. Selanjutnya kita bisa menseleksi kebutuhan dari gambar kita. Kita seleksi, kita crop,
kemudian save as, bisa JPEG bisa PNG, misalnya JPEG saja. Misalnya ini adalah Minitab output dari statistika deskriptif. Saya masukkan kembali di folder yang tadi. Saya save, ini formatnya JPG. Jika kalian mau format lain silahkan pilih ya. Save. Oke, sehingga kita sudah punya output untuk data-data ini. Selanjutnya bagaimana dengan grafik-grafik diagram atau histogram, misalnya yang ini. Kalau yang ini kita coba klik kanan dulu ya, klik kanan, bisa di copy graph, bisa di copy graphnya ya, atau caranya seperti tadi untuk screenshot. Kalau copy graph, atau kita coba lagi file dari ini save as graph ya, bisa diekspor special text, tapi kita akan mengekspor ini menjadi gambar saja, yaitu dengan cara kita copy saja, copy graph, kemudian kita coba pastikan lagi di Word-nya. Kita pastikan di Word-nya ya, silahkan dipastikan saja. Seperti ini hasilnya. Kalau misalnya kita mau copy-nya di Word, kita akan bisa sih copy sebagai gambarnya. Kalau di sini kita nggak bisa membuat JPEG ya, tapi bisa langsung diekspor menjadi gambar ini. Misalnya saya copy paste di sini, tapi pastenya kita langsung buat gambar ya, ada gambar. Begitu caranya untuk yang lain ya, untuk yang lain. Misalnya yang tadi, yang ini juga begitu, bisa, silakan kalian. Demikian sahabat sekalian untuk menentukan statistik deskriptif. Caranya sangat-sangat mudah, yaitu kalian tinggal mengetikkan variabelnya atau mengetikkan data-datanya, atau copy paste Anda bisa lakukan. Setelah itu baru kita klik start, kemudian pilih basic statistik dan display descriptive statistik, kemudian diseleksi dua-dua dari variabel ini, lalu klik select. Selanjutnya untuk memilih tampilan diagram, silakan checklist bagian yang kalian butuhkan. Selanjutnya pilih statistik yang kalian inginkan. Ini tidak semuanya harus di checklist, tapi sesuai dengan kebutuhan penelitian kita saja. Itu sangat simpel caranya. Selanjutnya jika kita klik OK, maka hasilnya sudah kita temukan sesuai dengan perhitungan kita tadi. Demikian saja sahabat, mudah-mudahan ini membantu kalian untuk menghitung data-data statistik dalam penelitian kalian. Oke, mohon maaf jika khilafan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.